Oke, selamat jumpa kembali ya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk Universitas Terbuka, khususnya untuk para rekan-rekan yang ada di Taiwan dan Hong Kong. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan internet dan e-bisnis yang ada dalam modul Sistem Informasi Manajemen modul ke-9. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah bagaimana internet itu berjalan ataupun apa yang ada di belakang internet. Ya, kita tidak akan mendapatkan secara rinci semuanya sampai teknisnya seperti apa, tetapi kita akan mencoba mengupas kulitnya. Jadi paling tidak teman-teman tahu bahwa apa itu internet gitu ya. Terus karena sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Kemana-mana kita butuh internet. Ke Taipei Main Station kita butuh internet. Kita mau pergi ke seluruh Taiwan, misalkan dari Taipei ke Kaohsiung, kita butuh internet. Ya, bahkan sampai kita mau menghubungi keluarga kita yang ada di Indonesia, kita butuh internet. Ya, sekarang komunikasi menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Nah, tapi apa itu internet? Nah, kita akan coba untuk mengupas masalah yang ada terkait dengan internet. Yang berikutnya lagi itu adalah kita akan mencoba melihat apa itu yang ada di dalam e-bisnis. Ya, termasuk di dalamnya adalah model-model bisnis yang ada, terus ada tipologi model-model bisnis. Ya, bagaimana adanya value creation ataupun suatu penciptaan nilai yang ada dalam suatu bisnis. Ya, dan etika yang ada di e-bisnis. Ya, termasuk beberapa hari ini gitu ya, mungkin kita tahu ada yang namanya beberapa permasalahan. Kalau kita dilihat di media massa, mungkin ada yang terkait dengan COD yang baru-baru ini muncul. Ya, kasus COD di mana sebenarnya mungkin kalau menurut dari perspektif saya, pembeli itu tidak tahu kalau COD itu adalah hanya si pengkurir itu hanya mengirimkan. Ya, dia tidak berhak untuk mengetahui apa itu isi dalamnya. Benar enggak sesuai tanggung jawabnya dan seterusnya. Ya, nah ini kan seperti dikaitkan juga di modul ke-8 terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Kurir itu ya fungsinya hanya mengirim. Yang ngepak dan lain-lain ya si penjual. Kita nggak tahu, ya kan, apa itu dan seterusnya. Ya, kurir fungsinya hanya mengirim ke alamat yang alamatnya benar, sudah oke, dan diterima oleh orang bersangkutan atau diwakili oleh pihak tertentu. Ya, yaitu tanggung jawab dia gitu ya, seperti itu. Jadi tidak perlu membutuhkan seseorang ataupun tidak perlu membutuhkan yang lainnya. Maka kalau kita berbicara tentang internet, maka kita lihat dulu jaringan komputer. Ya, seperti di modul 6 gitu ya, ataupun modul sebelumnya, itu ada yang namanya topologi jaringan. Nah, kita tahu bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Ya, jadi komputer ini semacam ya kayak kita lah ya. Dia butuh bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi maka ini adalah dikoneksikan. Ya, maka kalau kita lihat, maka ada gambar seperti itu, komputer dengan beberapa jaringan terhubung dalam satu. Ya, contoh-contohnya yang sering kita pakai dan kita gunakan, pasti kita tahu dan kita sering adalah ATM, internet.
Ya, ini contoh jaringan komputer. Atau kita juga tahu bahwa kemarin kita belajar bahwa terkait dengan topologi jaringan. Ya, nah ini adalah juga beberapa yang diperlukan atau beberapa jaringan komputer yang digunakan. Terus komponen yang dibutuhkan. Ya, komponennya apa aja gitu ya. Nah, itu ada komputer ataupun terminal pengirim untuk mengirimkan data. Ya, dan juga ada media transmisi ya untuk mengirimkan data. Biasanya mungkin lewat WiFi gitu ya. Ataupun mungkin juga menggunakan kabel untuk media transmisinya gitu ya, atau Bluetooth gitu ya. Ini adalah media transmisi. Terus ada pemroses komunikasi yang mendukung untuk transmisi data. Ya, contohnya modem. Ya, dia memproses komunikasi. Dan ada perangkat lunak dan komputernya. Perangkat lunaknya apa? Perangkat lunaknya adalah yang kita tahu browser. Chrome misalkan, Google Chrome, Mozilla, Firefox ya. Terus ada sekarang Microsoft Edge. Kalau dulu ada yang namanya Internet Explorer, yes, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Internet Explorer sudah discontinue oleh Microsoft. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perangkat lunak dari komputer. Nah, jaringan komputer ya itu ada komputer pengirim mempersiapkan data yang akan dikirim. Ya, setelah itu melalui media transmisi. Media transmisinya misalkan tadi bisa menggunakan kabel UTP gitu ya, yang seperti saya tunjukkan beberapa waktu lalu. Terus ada radiasi elektromagnetis ataupun satelit ataupun wifi gitu ya, katakan istilahnya yang sekarang, lu ada wifi enggak gitu ya kan. Nah, itu adalah media-media untuk transmisi. Ya, ataupun ada fiber optik ya. Nah, ini juga bisa menggunakan. Dan ada yang namanya istilah bandwidth. Bandwidth itu ibaratnya itu adalah seperti lebar jalan. Ya, misalkan jalannya 2 meter gitu ya. Nah, kalau semakin banyak orang yang lewat lalu lalang itu, maka akan macet kan jalan itu. Nah, maka ini juga sama, bandwidth itu adalah lebar data yang tidak dapat ditransmisikan dalam 1 second atau dalam per second, per satu waktu. Ya, nah itu. Jadi satuannya adalah bps ataupun cps, bits per second ataupun karakter per second. Nah, jaringan komputer ini ada juga namanya pemroses komunikasi. Nah, data ini ditransmisikan dalam bentuk sinyal analog dan sinyal digital. Ya, contoh pemroses komunikasi itu adalah contohnya modem. Terus, komunikasi data melibatkan 2 atau lebih perangkat keras yang terhubung. Jadi ada komunikasinya. Kadang jadi satu macam itu. Klik ya. Macam itu. Terus ada perangkat lunak komunikasi yang membantu untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Contohnya adalah Internet Explorer ataupun Internet Browser. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Contohnya adalah Google Chrome, ada menggunakan Mozilla Firefox, ataupun media-media yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah domain internet. Domain internet itu apa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, domain itu adalah alamat. Ya, sama seperti rumah. Tiap rumah itu kan punya alamatnya. Ya, Jalan Dr. Wahidin misalkan. Jalan Jenderal Ayani nomor 50. Nah, ini kan alamat. Nah, di internet pun sama, ada alamatnya.
Sehingga setiap komputer, setiap alamat pasti ada www.blablabla.com, www.go.id misalkan. Ya, ada domain-domainnya. Nah, ini adalah untuk apa? Komputer yang dapat terhubung satu dengan lainnya dengan menggunakan media transmisi. Ya. Nah, alam internet protokol itu adalah IP gitu ya, ataupun TCP/IP itu adalah ada 4 kelompok, terdiri dari 4 kelompok, yaitu ada XXXXX seperti itu, yang terdiri dari satu kelompok itu dari 0 sampai 255. Ya, saya sudah pernah menyebutkan ini. Sehingga kalau di total itu mungkin alamat IP itu bisa sampai 4 miliar lebih. Ya, nah tapi apakah kalau sekarang itu apakah sudah mendekati 4 miliar? Saya nggak tahu. Kurang lebih berapa sekarang website di dunia. Ya, karena sekarang ini kan sangat beragam, banyak sekali website-websitenya. Ya. Nah, itu. Terus ada DNS tergantung dari kegunaan atau alamat lokasinya. Dan penyelenggara internet itu namanya, penyelenggara yang meregistrasi itu namanya Internet Assignment Number Authority. Atau yang sekarang berganti nama menjadi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. Nah, protokol internet itu adalah kemampuan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi komunikasi, atau yang disebut dengan konektivitas. Ya, dan protokol itu adalah suatu kumpulan aturan yang berhubungan dengan komunikasi data. Ya, antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data dapat dilakukan dengan benar. Nah, pada saat pengiriman harus memiliki transfer rate, format data, file tipe transmisi, dan mode transmisi yang sama. Sehingga apa? Sehingga berita dapat dikirimkan dalam bentuk paket-paket. Dan protokolnya ada beberapa, yaitu ada TCP/IP, ada FTP. FTP itu untuk file transfer gitu ya, untuk upload dan download. Ada SMTP. SMTP itu adalah untuk mail gitu ya, email ya. Telnet itu untuk emulasi untuk terminal jaringan. Ya, ini adalah beberapa protokol-protokol yang ada. Beda bukan HTTP dan HTTPS ya. Itu beda lagi. Nah, kalau kita berbicara dengan World Wide Web ya, atau WWW, maka ini merupakan suatu sistem informasi multimedia yang digunakan internet untuk mempublikasikan informasi. Nah, informasi multimedia ini dibuat dengan hypertext dan tersimpan di server web dan diakses dengan menggunakan browser. HTTP adalah protokol untuk mengatur komunikasi antara server web dengan web browser. Jadi server yang ada ya dan web browser ini ada berhubungan gitu ya. Kemarin sempat saya waktu beberapa pertemuan yang lalu saya sempat tunjukkan XAMPP ya, tapi itu adalah server yang dibuat saya sendiri di lokal. Nah, ini kalau ibaratnya kalau web yang dapat diakses oleh publik, itu servernya ada di mana ya, dan ini terkomunikasi gitu ya, terhubung, jadi bisa saling berkomunikasi ya dengan adanya itu. Maka kita bisa lihat misalkan www.kompas.com ataupun www.go.id yang misalkan kita mau lihat informasi terkait haji, bisa langsung ke kemenak.go.id dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ya, itu. Terus HTTP itu adalah protokol untuk mengatur komunikasi antara server web dengan web browser tadi. Ya, jadi ada
protokol HTTP sendiri untuk mengomunikasikan antara web server dengan web browser. Oke, web server dan klien ataupun web browser itu adalah klien. Ya, dan dokumen web itu memiliki alamat yaitu URL, Uniform Resource Locator. Dan bahasa yang digunakan untuk menentukan isi dan struktur itu menggunakan HTML. Dan sekarang itu ada XML. Ya, dan ada beberapa, ada JavaScript dan seterusnya. Itu lebih ke teknisnya, gitu ya. Teman-teman kalau mau baca sekarang bisa, ataupun sekarang kalau teman-teman mau buat web gitu ya, sudah ada beberapa template-template yang sudah bisa kita gunakan dengan lebih mudah. Ya, jadi ada template-template sederhana yang bisa kita gunakan. Nah, itu silakan, nanti ada Wix, ada WordPress, ada Drupal, dan seterusnya. Itu yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, apa itu e-commerce dan apa itu e-business? E-commerce itu adalah penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan bisnis. Ya, commerce itu kan dagang ya, ataupun bisnis. Antara dua atau lebih organisasi atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir ataupun end customer melalui satu atau lebih jaringan komputer. Ya, terdapat dua klasifikasi e-commerce itu antara organisasi bisnis atau B2B dan e-commerce untuk B2C. Ya, business to customer. Nah, ini atau bisnis, organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Ya, ini adalah contohnya. Maka aplikasi e-commerce antar organisasi bisnis. Ini contohnya. Kalau misalkan kita mau pesan, jadi dia adalah menjembatani gitu ya, menjembatani bisnis to bisnis. Contohnya, misalkan sistem ini digunakan untuk melibatkan organisasi bisnis yang disebut dengan sistem organisasi B2B. Nah, contohnya adalah pemesanan tiket kereta api. Kenapa kita bisa pesan tiket kereta api ataupun tiket pesawat terbang dengan menggunakan aplikasi, katakan contohnya Traveloka ataupun tiket.com atau booking.com. Nah, karena apa? Karena mereka mempunyai link gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terkoneksi antara satu bisnis dengan bisnis yang lain. Ya, maka di situ ada pemesanan tiket kereta api, tiket pesawat terbang, hotel, ya, ataupun pembayaran kartu kredit. Misalkan kita mau bayar kartu kredit menggunakan dari bank lain, ataupun kita beli token listrik, ataupun kita beli pulsa gitu ya, atau kita mau bayar tagihan listrik, tagihan internet, dan lain-lain. Nah, ini karena adanya yang disebut dengan kerjasama bisnis to bisnis, ya, atau B2B. Nah, kalau sekarang konsep ini adalah, kita bilangnya adalah platform. Ya, dimana dulunya gitu ya, itu dilihat dari piece to piece atau step to step gitu ya, langkah ke langkah. Sekarang lebih ke integrasi dan dibuat lebih modular. Nah, ini adalah aplikasi untuk e-commerce. Dan aplikasi e-commerce untuk B2C gitu ya, atau business to customer, itu adalah dikembangkan dengan konsep reach and range. Artinya adalah penggunaan IT untuk membantu keunggulan strategis dan mencapai jangkauan sampai ke pelanggan akhir. Berkembang semakin banyak lewat adanya internet gitu ya, dan keunggulannya adalah distribusi lebih murah dari dokumen dan produk digital. Kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Kanal pemasaran yang baru. Ya, kemampuan menarik pelanggan baru, satu titik lokasi kontak untuk berbagai produk dan jasa, serta untuk media riset pasar. Nah, ada yang menarik dari sini gitu ya.
dengan adanya e-commerce sekarang gitu ya, salah satunya contoh katakan saya sebut saja Tokopedia. Nah, saya bisa membelikan melalui Tokopedia gitu ya. Saya bisa membelikan untuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya bisa membelikan untuk mama, papa, dan keluarga yang lain. Ya, meskipun saya berada di Taiwan. Nah, ini sekarang dengan adanya e-commerce seperti ini sudah sangat membantu gitu ya. Terutama mama dan papa yang misalkan tidak mengerti teknologi. Jadi kadang saya harus membelikan dari sini sehingga nanti langsung saya kirim ke sana. Ya, dalam artian saya membeli di sini tapi tetap belinya dari Indonesia. Ya, nah ini adalah salah satunya semacam itu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari e-commerce gitu ya. Ada yang sudah seperti itu. Ya. Nah, kedepannya mungkin lebih lagi. Ataupun beli buku misalkan. Saya kadang butuh buku untuk membantu untuk mengajar, textbook. Saya dulu sering kali belinya menggunakan misalkan contohnya Amazon gitu ya, Open Trolley dan lain-lain. Nah, ini adalah membantu Bellbook seperti itu juga sangat membantu untuk pembelian buku secara online ataupun daring. Nah, berikutnya e-commerce B2C atau business to customer, hambatannya adalah beberapa. Ada keamanan akses, ada keamanan transmisi gitu ya. Ada beban traffic yang terlalu banyak, ya kesulitan untuk sensor ataupun kesulitan mengukur kinerja dari situs. Ya, nah tapi kita bisa juga melihat dari traffic situs itu ada beberapa yang sudah bisa mantau seperti SimilarWeb dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, contoh kasus yang saya berikan kemarin itu adalah di bagian Tokopedia terkait dengan keamanan salah satu berita di tahun 2019 dan ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Maka pasti suatu online commerce gitu ya atau e-commerce ataupun e-commerce semacam itu atau ini pasti akan mencoba dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan data pelanggan mereka. Karena ini adalah aset mereka. Pelanggan, pengguna gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ternyata mereka tidak bisa dipercaya lagi oleh pengguna, maka akan turun ratingnya. Sekarang rating di Play Store misalkan ataupun di Apple Store. Nah, ini kan sangat bahaya bagi bagi kepercayaan publik gitu ya. Maka seringkali kalau ada hal-hal tertentu, yuk blok A, blok aplikasi ini kita kasih rating 1. Nanti lama-lama orang nggak percaya. Nah, ini kan salah satu cara ya. Tapi saya tidak mendukung hal tersebut karena itu hanya bersifat temporary dan itu hanya sifat reaktif gitu ya dari seseorang. Jadi sebisa mungkin itu bisa dikurangi gitu ya. Nah, perubahan e-bisnis gitu ya. Yang pertama itu adalah perjalanannya itu adalah untuk mengubah struktur biaya transaksi ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Dan berikutnya itu adalah untuk mengubah hubungan transaksi antara pembeli dengan penjual. Ya. Terus penjual dengan penjual dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tahun pertama e-bisnis perjalanan tahun 94 sampai 97 itu adalah situs perusahaan untuk informasi aja, hanya nyari informasi harga misalkan seperti itu. Tapi lama-kelamaan di sini ada transaksi jual beli lewat media digital. Ya, dan sekarang e-bisnis sudah menjadi keunggulan bersaing.
Bahkan sekarang beberapa pemerintah daerah maupun pusat mendorong adanya UKM untuk bisa masuk ke dalam situs e-commerce. Misalkan bisa masuk ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, JDID dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh e-commerce untuk bisa menggait UMKM. Ya karena UMKM ini kan salah satu basis ekonomi yang dasar dan harus benar, dan di situ banyak sekali mencakup meraup tenaga kerja yang banyak gitu ya, menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah ini juga harus perlu dilindungi oleh pemerintah sehingga dia tidak lagi kita tidak lagi hanya dibanjiri oleh produk-produk impor. Ya seperti beberapa waktu lalu sempat disarankan oleh pemerintah agar e-commerce itu juga mengurangi adanya produk-produk impor, ya sehingga kita bisa menambah keunggulan bersaing dari UMKM lokal kita. Dan model bisnisnya gitu ya, bisnis ini tidak hanya penjualan tetapi juga sampai ke rantai pasokan, ya, dan perubahan struktur dan model bisnis. Contohnya penjualan, transformasi terstruktur untuk intangible dan tangible asset, serta adanya kendala transformasi terstruktur. Ya, nanti bisa dibaca di model bisnis seperti itu. Oke, di situ ada dijelaskan beberapa hal-hal yang lain seperti Toys R Us, ya, dan lain-lainnya. Nah, model-model bisnis ini harus disagregasi ataupun rantai-rantai nilai memisahkan cara-cara dengan akhir. Perusahaan dapat mengurai struktur yang lama dan berpikir kembali kemampuan-kemampuan inti, serta identifikasi bentuk dan sumber baru dari nilai tersebut. Kemudian kita harus bisa mengagregasi ataupun mengumpulkan kembali nilai-nilai yang sudah diurai dan memperlancar arus nilai di lantai nilai secara keseluruhan. Dan tujuan dari agregasi itu adalah memberikan nilai lebih kepada pelanggan lewat biaya yang lebih murah dan peningkatan diferensiasi dibanding dengan pesaingnya. Ya, ini adalah model bisnisnya. Sehingga ada topologi model bisnis gitu ya. Yang pertama itu adalah agora gitu ya, ada aliansi, ada agregasi, dan ada rantai nilai. Agora contohnya adalah tempat pembeli dan penjual berjualan bertemu, eBay. Ya, terus agregasi menggabungkan beberapa pemasok ke dalam satu toko online. Oke, ini Amazon contohnya seperti itu juga. Ya, aliansi kerjasama untuk tujuan tertentu. Jaringan rantai nilai itu adalah jaringan terintegrasi vertikal. Ya, yang menambah nilai ke input berikutnya. Ini biasanya rantai nilai ataupun jaringan integrasi vertikal atau vertical integration itu contohnya adalah industri mobil, otomotif, semacam itu. Dia yang memberi suatu nilai integrasi vertikal. Ya, dari hulu sampai dengan hilir itu semua ada. Oke. Dan yang berikutnya itu adalah jaringan distribusi, yaitu adalah jasa alokasi dan distribusi yang ada. Oke, ini adalah untuk topologi model bisnis yang ada. Ya, nanti bisa dilihat di halaman 922 dan 923. Nah, apa kekurangan dan kelebihan keuntungannya? Toko online. Toko online itu kan menyediakan semua kebutuhan yang dapat dipilih dan dibeli lewat web. Ya, nah ini adalah menyediakan informasi produk yang lengkap, menyediakan informasi ketersediaan barang, mengurangi biaya ruangan toko gitu ya bagi penjual, ataupun pengurangan biaya cetak brosur ataupun katalog.
Nah, sebenarnya dengan adanya toko online pun kita sekarang konsumen bisa lebih mudah dalam membandingkan harga. Ya, bisa mengecek harga langsung seperti itu. Ya. Nah, tapi ada juga yang seperti konten agregator ataupun portal gitu ya. Distributor untuk mengumpulkan banyak penjual dan memberikan informasi barang atau jasa. Dan ini hanya biasanya untuk membandingkan harga ya dari beberapa A, B, C, D gitu ya. Ini contohnya yang dulu beberapa itu adalah Trivago kalau di Indonesia. Terus penyedia infrastruktur. Ini adalah yang melakukan penyediaan terhadap infrastruktur. Contohnya pabrikan peralatan dan komponen. Perusahaan perangkat lunak, penyedia perangkat lunak khusus dan jasa integrasi. Nah, ini ada di situ. Sedangkan untuk apa nilai dari suatu produk dan jasa? Yang pertama, kecepatan layanan. Ya, kita harus bisa memberikan respon yang cepat, ya, instan ataupun akurat dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Nyaman, mendapatkan semua kebutuhan dengan sekali belanja. Seperti kasus saya bisa nyaman beli dari sini untuk orang tua di sana. Ya kan? Nah, itu adalah kenyamanan, nilai dari suatu e-commerce. Terus ada personalisasi. Pelanggan menginginkan perusahaan untuk melayani secara individual. Harga produk dan jasa yang ditawarkan harus dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya e-commerce, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita lebih mudah untuk membandingkan harga. Nah, maka di sini juga harus diwaspadai. Dan yang terakhir, bahasan terakhir kita adalah etika di bisnis. Apa aja etikanya? Nah, etika di bisnis gitu ya. Kalau kita lihat adalah kita biasanya itu harus seperti kasus-kasus yang ada. Ya, kita kalau misalkan biasanya sekarang di e-commerce yang ada itu adalah pengguna itu biasanya harus misalkan kalau kita mau komplain kita harus buka dulu pakai video seperti itu ya, jangan sampai karena hubungan antara penjual dan pembeli di e-commerce itu kan terkait hubungan trust ataupun tingkat kepercayaan, ya kan? Maka kita biasanya kadang lihat dari recommendation sellernya, apakah dia itu recommended seller atau enggak, ataupun beberapa brand ataupun beberapa merek itu punya online store sendiri, official store. Nah, ini juga khusus dia bisa meningkatkan kepercayaan dari publik itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah beberapa etika-etika yang ada di bisnis. Ya, kita harus bisa menjaga biar tingkat kepercayaan ini tetap ada, baik itu kita sebagai pembeli dan baik itu kita sebagai penjual. Ya, kita harus bisa ya sama-sama bisa tahu, karena kan ini jarak jauh ya, dan kita belum pernah tahu apakah ini tokonya benar-benar ada atau enggak. Ya, tapi selama kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk di e-commerce, maka pasti tingkat kepercayaan akan naik dan kepuasan pelanggan pasti akan tinggi. Ya, ini. Jadi maka kita harus bisa membantu untuk itu. Oke, seperti itu, dan ini materi dari saya untuk modul 9. Semoga materi ini bisa bermanfaat dengan baik. Demikian saya ucapkan dan terima kasih.